sesungguhnya surat ini, maksudnya surah Fatihah ya, itu sab'u ayatin, berjumlah 7 ayat. Yang versi kita jumhur ulama, berarti madzhab Maliki, Syafi'i, Hambali, itu Fatihah jumlahnya 7. Bismillah itu dimasukin pada ayat pertama, ya kan? Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim ayat 3, ya, Maliki Yaumiddin ayat 4, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat kelima, Ihdinas siratal mustaqim ayat ke-6. Nah, ulama itu khilafiyahnya di ayat ke-7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apakah itu satu ayat? Kalau menurut jumhur ulama itu satu ayat. Sedangkan menurut minoritas beberapa ulama itu ada 2 ayat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ayat ke-7, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat ke-8. Artinya bisa dipastikan semua ulama sepakat bahwa bismillah termasuk bagian surah Fatihah. Awal adapun yang pertama, dalil bahwa Fatihah itu 7 ayat, ya, berikut dengan basmalah dan siratal ladzina an'amta 'alaihim sampai waladdallin. Hubungan daripada penyesuaian makna fil maqati'i dalam ayat yang terpotong atau pemutusan ayat tersebut itu lazimun, adalah wajib. Pendapat pertama, ya, argumentasi kita karena ayat tersebut merupakan ayat yang menjelaskan ayat sebelumnya. Nih Bapak kalau baca misalnya ya, ayat ke-6, Ihdina, ya Allah tunjukilah kami siratal mustaqim, jalan yang lurus. Nah itu kan belum jelas nih, jalan yang lurus itu jalan yang apa? Apa jalanan mobil, motor, ya? Apa jalanan laut misalnya gitu. Ayat 7-nya menjelaskan apa sih yang dimaksud jalan yang lurus, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sirat yaitu sirat, alladzina orang-orang, an'amta yang kamu berikan nikmat ya Allah, 'alaihim kepada mereka. Ghairil maghdub, bukan jalan orang yang kau murkai, ya, waladdallin, dan juga bukan jalan orang yang sesat. Berarti ayat ke-7 ini siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya, sampai waladdallin itu menghubungkan dengan ayat yang ke-6. Paham ya? Makanya nggak bisa dipotong satu-satu. Kalau dipotong satu-satu, ya berarti belum lengkap. Baik, kita lanjutkan kembali tafsir surah Fatihahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakatihi fi daraini amin. Babu adati ayatil Fatihati. Bab yang menerangkan tentang jumlah ayat pada surah Al-Fatihah. Fi ba'di riwayat sadati, adapun dalam sebagian riwayat berbagai tokoh, ya maksudnya ulama, ya, dari berbagai riwayat para ulama, Annal Hasan al-Basri, sesungguhnya Al-Imam Asy-Syaikh Hasan al-Basri. Imam Hasan al-Basri ini gurunya Imam Malik, ya, terkenal kalau Bapak sering belajar ilmu-ilmu tauhid, ya, terkenal namanya Syekh Hasan al-Basri. Hasan al-Basri adalah gurunya Imam Malik. Syekh Hasan al-Basri belajar kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib muridnya banyak nih, diantaranya adalah Syekh Hasan al-Basri. Syekh Hasan al-Basri muridnya banyak, diantaranya Imam Malik, ya, pendiri madhab Maliki. Imam Malik muridnya banyak, diantaranya adalah Imam Asy-Syafi'i madhab kita. Nah, Imam Hasan al-Basri menurut beberapa tokoh dari kalangan ulama, karena adalah beliau itu yaqulu, pernah berkata, hadhihi surati,
adapun surat ini, maksudnya surah Al-Fatihah, itu sama nu ayatin, ada 8 ayat. Kalau menurut Imam Hasan Al-Basri, surah Fatihah 8 ayat, bukan 7 ayat. Ya. Fa'imma riwayatu, tapi adapun menurut riwayat al-masyhuratu yang masyhur, yang populer, yang dipegang oleh mayoritas ulama, allati itbaqu, yang mana sepakat al-aksaruna, mayoritas atau kebanyakan ulama, alaiha, padanya, inna hadhihi surata, sesungguhnya surat ini, maksudnya surah Fatihah ya, itu sab'u ayatin, berjumlah 7 ayat. Nah, kalau menurut Imam Hasan Al-Basri yang kemudian diikuti oleh Imam Hanafi, bahwa Fatihah itu jumlahnya 8 ayat. Lah ayat ke-8 yang mana? Kalau menurut Imam Hasan Al-Basri adalah lafaz yang terakhir tuh Pak, yang ayat ke-7, Siratal ladzina an'amta alaihim. Bapak lihat tuh yang di kertas yang saya kasih tuh ya. Yang versi kita jumhur ulama, berarti madzhab Maliki, Syafi'i, Hambali, itu Fatihah jumlahnya 7. Karena Siratal ladzina an'amta alaihim, terus ya sampai walad dolin itu 1 ayat. Tapi kalau menurut Imam Hasan Al-Basri, termasuk di dalamnya Imam Hanafi, kalau lafaz Siratal ladzina an'amta alaihim itu ayat 7, ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu ayat 8. Paham ya? Jadi harus diingat-ingat nih, ulama ya itu terbagi 2 dalam pembahasan masalah ayat Fatihah. Pendapat yang pertama mayoritas jumhur ulama. Kalau jumhur ulama berarti 3 mazhab, Maliki, Syafi'i, Hambali, sepakat bahwa yang namanya Fatihah jumlahnya dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, terus ya sampai waladdallin itu 7 ayat. Sedangkan menurut Imam Hasan Al-Basri, menurut Syekh Hasan Al-Basri dan juga madhab Imam Hanafi, jumlahnya bukan 7 tapi 8. Jadi siratalnya ayat ke-7, ghairil maghdubinya ayat ke-8. Paham ya? Ini harus ditegesin. Berarti nggak ada ulama yang mengatakan Fatihah jumlahnya 6. Jadi dari kesimpulan ini ulama itu terbagi 2. Ada yang mengatakan 7 ayat dan ini mayoritas yang kita pakai. Dan yang kedua pendapatnya adalah 8. Tapi semua sepakat nih, berarti nggak ada yang 6, nggak ada yang 5, nggak ada yang kurang ya, nggak ada juga yang 9, 10 dan seterusnya. Paham ya? Jadi disepakatin. Nah ini tentunya secara keilmuan ya, bisa menjadi bantahan buat orang-orang yang tidak memasukin basmalah dalam surah Fatihah. Menganggapnya basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, tidak termasuk Fatihah. Lah kalau Bismillah tidak termasuk Fatihah, berarti Fatihahnya makin kurang jadi 6. Iya gak? Bismillah itu dimasukin pada ayat pertama, ya kan? Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim ayat 3, ya, Maliki Yaumiddin ayat 4, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat ke-5, Ihdinas siratal mustaqim ayat ke-6. Nah, ulama itu khilafiyahnya di ayat ke-7, bukan di Bismillah. Ingat, ini saya tegesin nih. Ulama itu berbeda pendapat, khilafiyahnya ada pada ayat ke-7. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apakah itu 1 ayat? Kalau menurut jumhur ulama itu 1 ayat. Makanya totalnya jadi 7. Sedangkan menurut minoritas beberapa ulama itu ada 2 ayat. Siratal ladzina an'amta alaihim ayat ke-7, ghairil maghdubi alaihim waladdallin ayat ke-8. Artinya bisa dipastikan semua ulama sepakat bahwa bismillah termasuk bagian surah Fatihah. Nah, cuman timbul pertanyaan kalau secara pembacaan dalam mazhab fikih, ya, apakah dibacanya sama? Nah, ini beda. Ya, menurut mazhab Hanafi dan Maliki, lafaz basmalah
baik di sholat jahar maupun sholat sir. Jahar berarti sholat yang kencang, maghrib, isya, subuh. Ya, sholat sir berarti sholat yang pelan, bukan dalam hati loh Pak. Ya, sholat yang pelan berarti zuhur sama asar. Kalau menurut mazhab Hanafi dan Maliki, lafadz basmalah baik pada sholat jahar yang kencang maupun pada sholat yang sir yang pelan itu dibaca sir. Makanya kalau Bapak haji umroh ya bismillahnya sama imam-imam di sana, karena mayoritas Hanafi dan Maliki bacanya pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Baru alhamdulillahi rabbil alamin gitu. Tapi dibaca bismillahnya. Hati-hati nih. Bismillahnya tetap dibaca. Cuma cara bacanya sir pelan. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, menurut mazhab Hambali, ini terbagi ya. Menurut mazhab kita nih yang Syafi'i dan juga mazhab Hambali, kalau di sholat jahar, sholat yang keras, berarti sholat maghrib, isya, subuh, maka basmalah dibaca jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, biasa kayak kita tuh. Alhamdulillahirabbil alamin gitu ya. Dan seterusnya. Tapi kalau bismillahnya di waktu sholat sir, sholat yang pelan, juga zuhur asar, maka dibaca juga pelan. Jadi kalau ada orang kok datang ujuk-ujuk, misalnya jadi imam, ya, Allahu Akbar, Alhamdulillah, nggak sah. Orang bismillahnya nggak kepake. Padahal Fatihah itu merupakan rukun sholat, ya kan? Bapak belajar dari kecil pun pasti diajarinnya Fatihah. Fatihah itu merupakan rukun sholat. Nah, basmalah bagian dari Fatihah. Maka kalau basmalah nggak dibaca, ya nggak sah sholatnya. Jadi jangan gagal paham, ya. Ya, kalau yang udah pernah haji, pernah umroh tahu tuh, bismillahnya sir, bukan nggak dibaca. Kalau nggak dibaca, berarti basmalahnya nggak kepake di Fatihah, nggak masuk, berarti nggak sah sholatnya. Titik. Wabihi dan adapun dengan qaul tersebut, fasaru maka menjelaskanlah beliau, ya para ulama, ya qaulahu akan firmannya Allah Ta'ala, walaqad ataina kasaba'an minal masani. Ini surah Al-Hijr ayat ke-87. Walaqad ataina, dan sungguh telah kami berikan kepada engkau wahai Nabi sab'an 7. Nah, kalau sab'an itu 7 minal masani yang berulang-ulang. Nah, surah Al-Hijr ayat 87 menegaskan bahwa yang dimaksud adalah surah Fatihah. Makanya dalam kitab Al-Itqan disebutin nama lain surah Fatihah adalah Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Sab'un itu 7, Masani diulang-ulang. Ya, diambil dari kata sani, didua kalikan kalau diterjemahin ya. Jadi ayat yang didua kalikan atau ayat yang berulang-ulang. Ulama berbeda pendapat masalah berulang-ulang ini apa. 7 ayatnya tetap Fatihah ya. Yang dimaksud adalah Fatihah. Cuman ulama berbeda pendapat tentang masaninya. Apa yang dimaksud berulang-ulang? Ya, menurut sebagian ulama berulang-ulangnya karena Fatihah itu turun nggak sekali. Ada yang mengatakan 2 kali, ada yang mengatakan 3 kali. Ya, 1 kali pertama turun di kota Mekah, makanya surah Fatihah dimasukin surah Makkiyah, surah yang turun di kota Mekah. Kalau surah yang turun di kota Madinah namanya surah Madaniyah. Nah, karena dia turun di kota Mekah, maka Al-Fatihah termasuk kategori surah Makkiyah. Nah, menurut ulama ini ya, Fatihah ini turun juga di Madinah. Jadi selain di kota Mekah, Fatihah juga pernah turun di kota Madinah ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah. Dan kemudian Fatihah ini menurut pendapat yang mengatakan bahwa Fatihah turun 3 kali, Fatihah ini juga pernah turun ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Ketika Nabi Isra Mi'raj ya menerima perintah sholat 5 waktu, Nabi Muhammad diberikan lagi surah Al-Fatihah. Ya, intinya berarti surah Fatihah diturunkan berulang-ulang. Paham ya? Nah, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, makna masani di situ, berulang-ulang di situ adalah bahwa lafaz
di Fatihah itu ada yang diulang-ulang. Lafadznya apa? Lafadz Ar-Rahmanir Rahim. Yang pertama pada ayat pertamanya lafadz basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Lalu yang kedua yaitu pada ayat ketiga Ar-Rahmanirrahim. Jadi lafadz Ar-Rahmanirrahim diulang 2 kali dalam surah Fatihah. Makanya disebut Sab'ul Masani. Ini menurut pendapat ulama. Tapi ulama semua sepakat bahwa kalau disebut apa itu Sab'ul Masani adalah surah Fatihah. Cuman penjelasannya doang yang berbeda. Tapi kalau ditanya apa sih yang dimaksud Sab'ul Masani, yang dimaksud adalah surah Fatihah. Sab'un artinya 7 ayat, Masani yang diulang-ulang. Nah, dari ayat surah Al-Hijr ini maka bisa dipastikan Allah sendiri yang ngomong bahwa Fatihah itu sab'un 7, Masani yang diulang-ulang. Lah berarti Fatihah jumlahnya bukan 8, 7. Ini dalil yang kita pakai. Ya, karena kita pakainya kitab Ahlussunnah wal Jamaah yang versi jumhur ulama, mayoritas ulama, maka kita pelajarin yang pendapat yang jumhur ulama ya, yang 7 ayat bukan yang 8. Ya, nanti di sini ada beberapa analisa dan beberapa argumentasi ya, alasan-alasan kenapa yang 7 ayat itu lebih kuat. Nah, ini yang pertama. Kenapa Fatihah itu lebih kuat 7? Karena disebutkan langsung dalam surah Al-Hijr bahwa Nabi diberikan Sab'ul Masani, diberikan suatu surat yang jumlahnya 7 ayat yang dimana berulang-ulang. Menurut riwayat ulama pertama berulang-ulang secara turunnya surat tersebut. Menurut ulama yang kedua berulang-ulang dari segi lafadz yang disampaikan. Itu ya. Nah, ini dalil yang pertama. Idza maka jika dipastikan hada akan kaul ini, fanaqulu maka kami akan berpendapat alladzina bahwasanya mereka-mereka atau orang-orang ya, ulama maksudnya ya, qalu yang mereka berkata anna bismillahirrahmanirrahim, bahwasanya lafadz basmalah Bismillahirrahmanirrahim itu ayatun adalah satu ayat minal fatihati dari surah Al-Fatihah. Qalu maka mereka berkata inna qaulahu sesungguhnya firman Allah siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu ayatun adalah satu ayat tamatun yang sempurna. Maka demikian jelas ya, menurut yang kita pakai nih jumhur ulama, kalau begitu berarti lafadz siratal ladina an'amta alaihim sampai waladdallin udah pasti ayat ke-7, ayat terakhir gitu. Sebab kalau misalnya dipisah nanti jadi 8. Nanti bukan Sab'ul Masani lagi, bukan 7 ayat yang diulang-ulang. Jadi ya kan begitu. Jadi ayatnya 8 yang diulang-ulang, lah kagak nyambung. Sementara Allah nyebutinnya Sab'ul Masani. Itu dalil secara Qur'annya, secara dalil naklinya. Wa amma Abu Hanifah, sedangkan Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi, fa innahu maka sesungguhnya beliau lama sakoto, tidaklah beliau itu sepakat atas miyatu bahwa basmalah minas surati dari surah Fatihah, la jaroma yang mana tidak termasuk, qala di mana berkata Imam Abu Hanifah, Allahu akan firmannya Allah Ta'ala siratal ladina an'amta alaihim itu ayatun satu ayat, wa qauluhu sedangkan firman Allah lainnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu ayatun ukhra, ayat yang lain. Nah, kalau menurut Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi, termasuk tadi ya Imam Hasan Al-Basri, lafadznya beda. Siratal ladina an'amta alaihim satu ayat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin satu ayat, berarti 8 kalau menurut Imam Abu Hanifah. Nah, idza arafta jika mengetahui kamu hada akan kaul ini, fanaqulu maka kami akan mengatakan alladzi bahwasanya qalahu yang mengatakan hal tersebut siapa Asy-Syafi'iyyu, Imam Asy-Syafi'i mazhab kita, pendapatnya Imam Syafi'i yang mengatakan 7 ayat
itu aula, lebih tepat, lebih utama. Waya dulu, dan menunjukkan alaihi padanya wujuhun, berbagai macam dalil. Ada banyak dalil kalau mau kita terangin, maksudnya begitu. Tapi di sini diterangin cuma 3 doang. Ya dalilnya banyak, cuman yang diterangin 3 saja. Al awalu, adapun yang pertama, dalil bahwa Fatihah itu 7 ayat. Ya, berikut dengan basmalah dan sirotol ladina an'amta alaihim sampai walad dolin. Ini dalilnya, ini harus tahu karena ini menyangkut ibadah ya Pak. Jadi kita biar ibadahnya juga yakin bahwa Fatihah yang kita baca juga benar gitu ya. Yang pertama, inna maktu'a, sesungguhnya dia itu terputus. Qaulahu, bahwasanya firman Allah Ta'ala, siratal ladina an'amta alaihim, itu la yusyabih, ya tidak sesuai atau tidak sama maktu'al ayati dengan potongan ayat al-muttaqaddimati yang terdahulu, wari ayatut tasyabihi, padahal hubungan daripada penyesuaian makna fil maqati dalam ayat yang terpotong atau pemutusan ayat tersebut itu lazimun, adalah wajib ya. Li'anna, karena sesungguhnya kami wajadna, menemukan kami maqati Al-Quran, bahwa pemutusan ayat Al-Quran itu ala dorbaini, ada 2 macam. Cara memutuskan bacaan Quran itu ada 2 macam. Yang pertama mutaqaribatun, disebutnya mutaqaribah, wa mutasyakilatun, dan mutasyakilah. Ya, mutaqaribah itu berkesesuaian atau berhubungan ya. Kalau mutasyakilah itu tidak berhubungan atau tidak berkaitan. Nah, ini pendapat pertama dulu. Pendapat pertama ya, argumentasi kita ya, alasan kita mengapa siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu 1 ayat. Karena ayat tersebut merupakan ayat yang sempurna, yang mana menjelaskan ayat sebelumnya. Nih Bapak kalau baca misalnya ya, ayat ke-6, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ihdina, ya Allah tunjukilah kami siratal mustaqim, jalan yang lurus. Nah itu kan belum jelas nih, jalan yang lurus itu jalan yang apa? Apa jalanan mobil? Apa jalanan motor? Ya, apa jalanan laut misalnya gitu, treknya. Ini jalan apa yang dimaksud jalan yang lurus? Disebutin, dijelasin ke ayat yang 7 tuh. Ayat 7-nya menjelaskan apa sih yang dimaksud jalan yang lurus, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim. Sirat yaitu sirat alladzina, orang-orang, an'amta yang kamu berikan nikmat ya Allah, alaihim kepada mereka, yaitu jalannya orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, yang kau berikan anugerah kepada mereka, yang kau berikan karunia ya Allah kepada mereka. Ghairil maghdub, bukan jalan orang yang kau murkai ya. Waladdallin, dan juga bukan jalan orang yang sesat. Berarti ayat ke-7 ini siratal ladzina an'amta alaihim ya, sampai waladdallin itu menghubungkan dengan ayat yang ke-6. Paham ya? Makanya nggak bisa dipotong satu-satu. Kalau dipotong satu-satu ya berarti belum lengkap. Kalau kita potong nih ya, siratal ladzina an'amta alaihim, kita potong, yaitu jalannya orang-orang yang kau berikan nikmat. Jadi lengkap gak? Nggak lengkap karena belum ada ghairil maghdubnya. Itu kata masih terpotong. Ya, itu bisa gagal paham, Pak. Bapak baca koran nih misalnya gitu ya, Roma Irama dan Rika Rahim mati terbunuh. Oh. Padahal di bawahnya dalam film. Ketika dalam filmnya nggak dibaca, terbunuh doang. Oh iya, berarti Roma Irama meninggal, Rika Rahim meninggal. Padahal bawahnya ada lanjutannya dalam film yang bisa Anda saksikan di bioskop-bioskop terdekat, begitu. Nah, kalau orang baca cuman atasnya doang, menganggap itu sempurna, ya, Rika Rahim dan Roma Irama meninggal dunia. Terus bawahnya kagak dianggap lanjutannya, maksudnya, maka akan jadi gagal paham. Makanya walaupun itu titik, Rika Rahim dan Roma Irama meninggal dunia, walaupun itu titik, tapi dilanjutin di bawahnya dalam film yang Anda bisa saksikan di bioskop-bioskop terdekat. Ini kan masih sambungan.
Berarti itu yang kita baca ya. Ini saya pakai bahasa Indonesia biar Bapak gampang mikir ya. Pakai bahasa Arab pusing ntar ya kan. Nah kan dalam bahasa Indonesia misalnya gitu. Yang bisa Anda saksikan di bioskop itu melengkapi lafaz yang sebelumnya, yaitu Rhoma Irama dan Rika Rahim meninggal dunia. Kan begitu. Paham maksudnya ya? Nah makanya ketika seseorang baca ihdinas siratal mustaqim lalu dipertegas yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, kalau itu dibikin ayat maka ghairil maghdubinya hilang. Jadinya tidak bisa melengkapi ayat yang sebelumnya, yaitu ihdinas siratal mustaqim ayat ke-6. Paham ya? Nah, sementara dalam pemutusan Quran di sini disebutin itu ada dua model. Yang pertama adalah mutaqoribah, yang kedua adalah mutasyakilah. Mutaqoribah yaitu ayat yang berhubungan, sedangkan mutasyakilah ayat yang tidak berhubungan. Nah, di sini disebutin fal mutaqoribatu, adapun contoh ayat atau lafaz yang mutaqoribah kama fi surati Qafin, yaitu pada misalnya surah Qaf ya, Qaf wal Qur'anil Majid itu ya, baca dan seterusnya itu. Wal mutasyakilatu, sedangkan adapun untuk contoh yang mutasyakilah kama fi suratil Qamari, sebagaimana dalam surah Al-Qamar ya, iktarabatis saatu wan syaqqal qamar gitu ya, dan seterusnya. Nah ini karena ayatnya nggak familiar, Bapak juga mungkin nggak hafal ya. Saya beri contoh gini aja deh. Untuk ayat yang mutaqoribah itu contohnya misalnya alif lam mim. Ya kalau di sini dicontohin qaf ya. Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf huruf-huruf muqatta'ah. Masih ingat nggak huruf-huruf muqatta'ah? Ya. Naqasa asalukum. Naqasa asalukum. Nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, mim. Misalnya alif lam mim gitu ya, alif lam ro, yasin, shad, ain, sin, qaf, itu namanya huruf muqatta'ah. Nah ada di surat Qaf itu huruf muqatta'ah, qaf doang tapi qaf wal Qur'anil Majid. Itu kalau diartiin Pak, qaf ya artinya qaf, wal Qur'anil Majid itu artinya demi Al-Qur'an yang mulia. Maksudnya Quran diturunin sama Allah itu mulia ya, bimbingan buat kita sebagai umat Nabi. Sama seperti misalnya alif lam mim. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Alif lam mim artinya alif lam mim ya. Dzalikal kitabul, kalau kita artiin dzalikal kitabu, inilah kitab la raiba fi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Bapak baca Yasin, Yasin artinya apa? Gak ada Yasin, Yasin aja udah. Wal Qur'anil Hakim, dan demi Al-Quran yang hakim, ya kan, yang bijak. Alif lam mim ayat 1, maka dilanjutin zalikal kitabul. Bapak baca zalikal kitabul la raiba fi, bahwasanya di kitab ini Al-Quran adalah tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, adalah petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Bapak udah paham? Oh, zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin artinya begitu. Ini adalah kitab suci Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, yang menjadi petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Atau misalnya tadi Yasin, terus Bapak baca ayat keduanya wal Qur'anil Hakim inna kalamil mursul. Bapak baca ayat kedua, Bapak baca ayat ketiga terus ya, dan seterusnya. Maka kita tetap paham bahwa wal Qur'anil Hakim ayat kedua ya, inna kalamil mursul ayat ketiga, dan seterusnya. Artinya ayat itu menandakan selesainya perkataan. Makanya di situ diberikan tanda ayat. Yasin ayat, wal Qur'anil Hakim. Sebab kalau Yasin disambungin, Yasin wal Qur'anil Hakim, Yasin dan Quran, nanti akan timbul pertanyaan, Yasin ini siapa? Alif lam mim dalikal kitabulan, alif lam mim dan itulah. Oh, alif lam mim ini apa? Kan timbul pertanyaan. Berhubung diayatin, seret ayat. Alif lam mim, seret ayat. Yasin, seret ayat. Orang kagak mikirin. Alif lam mim, Bapak buka terjemah, artinya alif lam mim. Yasin Bapak buka terjemah, ya Yasin. Adapun ketika nanti ditafsirkan, ya nanti kan ada penafsiran Pak. Misalnya kayak Yasin, Yasin ditafsirkan atau ditakwil ya,
ditakwil oleh ulama adalah nama lain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kayak Yasin, Toha itu menurut ulama tafsir adalah nama panggilan sayang kepada Nabi Muhammad. Jadi panggilan sayang Allah kepada Nabi Muhammad diantaranya namanya Yasin dan Toha. Nabi Muhammad kan punya panggilan banyak ya, Mukhtar, Mustafa, itu juga panggilan untuk Nabi Muhammad. Nah di antara panggilan tersebut, Mustafa, Mukhtar, Sayyidul Anbiya, Sayyidina, Maulana, macam-macam, ada yang namanya Yasin. Ada juga yang kedua, Toha, itu penafsiran ulama ya. Nah kita bahasnya secara muqotoahnya, Fatihatus suarnya. Nah Toha, Yasin itu kemudian ditafsirkan. Makanya ada sholawat badar, sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah, sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Itu berdasarkan penafsiran lafaz Yasin tadi. Tapi kalau Bapak buka Quran, Yasin gak ada artinya, Yasin udah. Bapak buka terjemah misalnya gitu, Yasin Yasin. Kalau di kitab tafsir biasanya dibuka nih ayat muqotoah, Yasin misalnya gitu ya, Alif Lam Mim, Ain Sin Qaf dan seterusnya. Ya, ketika dibuka penafsirannya, wallahu a'lam bimuradi, hanya Allah yang mengetahui artinya, gitu. Di kitab tafsir begitu. Nah, balik lagi. Tanda ayat selain menunjukkan fungsi angka ya, 1, 2, 3 dan seterusnya ya, jumlah angka, jumlah ayat, ya tanda ayat tadi itu juga menandakan selesainya satu kata, satu kalimat dan satu kalimat yang tam. Dalam bahasa Arab ada kalimat tam, ada kalimat yang nakis. Kalimat itu sebetulnya nih rada ribet nih ya. Kalimat itu dalam bahasa Arab sebetulnya kata. Jadi makanya saya suka kagok nih Pak. Biar Bapak gak bingung ya. Dulu pernah saya sampaikan juga tuh. Kalimah dalam bahasa Arab namanya kata. Sedangkan kalimat dalam bahasa Arab namanya kalam. Ingat-ingat ya. Biar Bapak gak bingung. Saya juga kadang-kadang ngucapinnya bingung. Mau pakai istilah bahasa Indonesia Bapak takut bingung. Pakai istilah Arab tambah bingung lagi ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab kalimah itu dalam bahasa Indonesia namanya kata. Dalam bahasa Arab kalimah ya, dalam bahasa Indonesia kata. Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab namanya kalam. Makanya kalamullah, ada itu kalamullah, firman Allah, itu artinya kalimat-kalimat dari Allah. Jadi kata-kata yang tersusun namanya kalam. Ya, kata-kata yang tersusun namanya kalam. Kayak tadi misalnya, saya contoh jangan Roma lagi lah, apalah, Elvi Sukaisi kayak gitu ya. Elvi Sukaisi sama siapa misalnya gitu. Nah itu ada kata-kata kalau kita gabungin jadi satu namanya kalam. Ya, tapi kalau satu doang, Elvi satu nih, Sukaisi satu, pergi 3, pasar 4, nah itu namanya kalimat. Paham ya? Nah, dalam kaitan hal ini, kalimah itu, kata itu, ya itu semuanya pasti sempurna. Nanti kalau dalam bahasa Arab ada istilah kalimah isim, kata benda atau nama, kalimah fiil, kata kerja, ya, kalimah huruf, kata penghubung, partikel dan sebagainya. Saya nggak mau lari ke situ. Saya pengen masukin ke kalamnya. Ya. Gabungan dari kalimat-kalimat atau kata-kata tadi itu namanya kalam. Nah kalam itu terbagi 2. Sebetulnya banyak kalam itu, ada kalam mujab, kalam tam, kalam nakis, banyak. Saya ambil yang 2 aja lah biar Bapak nggak pusing. Ya, kalam itu kalimat yang tersusun tadi itu ada 2 macam. Ada yang tam, ada yang sempurna ya. Ada yang kedua nakis, kurang. Nah menurut tafsir Fatihah nih, balik lagi ke tadi, kalau dikembalikan ke pembagian mutaqoribah dan mutasyakilah, andai kata lafaz sirotol ladina an'amta alaihim dibikin ayat 7, ghairil maghdubi alaihim waladdallin dibikin ayat 8, maka itu jadi kalam nakis, kata yang tersusun tapi tidak sempurna. Makanya nggak mungkin dibikin ayat di alaihim itu lalu kemudian ghairil maghdubnya ayat ke-8, nggak mungkin, karena justru kalam yang tam, kata-kata atau kalimat yang sempurna itu ketika lafaz sirotol itu digabungin sampai walad dolim.
Paham ya? Nah ini biar makin kuat nih ilmunya. Nah, ini juga untuk menegaskan. Makanya saya sendiri, saya beberapa kali di sini kalau pas lagi capek, karena kalau Sabtu itu kan bisa dibilang tenaga sisa saya Pak. Ya Sabtu itu saya tenaga sisa dari Senin, Selasa, Rabu ngajar terus. Makanya Sabtu itu pasti suara saya serak. Ya kayak gini. Kadang kalau saya nggak kuat pas ngimamin, saya baca nih misalnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Pasti saya tabrak untuk jaga-jaga jangan sampai kita menjadikan ghairil maghdubnya ayat ke-8. Ini biar Bapak paham secara ilmu ya. Apalagi kalau kita balikin ke tajwid ya, secara tajwid tanda wakofnya lam alif, Bapak lihat tuh di situ ya. Tanda wakofnya lam alif, siratal ladzina an'amta 'alaihim, tanda wakofnya lam alif. Lam alif itu singkatan la waqafa bihi. Tidak boleh berhenti di situ. Ya, tidak boleh berhenti di situ. Makanya saya sendiri kalau nggak kuat, saya tabrak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Mundur. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebab kalau kita berhenti di situ, yang 'alaihim pertama siratal ladzina an'amta 'alaihim, berhenti di situ, itu nabrak dua kesalahan. Satu secara hukum tajwid, padahal di situ lam alif. Yang kedua secara tafsiran. Sebab berarti kita menambahkan jadi 8. Paham ya? Jadi gak sembarangan. Cuman ya kalau di Jakarta ilmu ini jarang yang orang paham, jarang yang tahu. Bahkan nggak sedikit, mohon maaf, mayoritas imam masjid, imam musola, siapapun ya, kebanyakan ya, nggak semua ya, cuman kebanyakan dia berhenti. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, berhenti dia. Kalau berhenti berarti nambah ayat jadi 8. Konsekuensinya bukan cuma secara tajwid, tapi juga secara tafsiran, gitu loh. Apalagi kalau yang terputus-putus, siratal ladzina an'amta 'alaihim, berhenti. Ghairil maghdubi 'alaihim, berhenti. Waladdallin, ada yang kayak gitu. Wah itu bahaya, banyak 3 ayat malahan. Iya, iya enggak? Nah, gitu. Dikit lagi ya, saya tanggungin, saya habisin dulu, dikit lagi. Wa qauluhu, dan adapun lafaz atau qaul itu firman maksudnya ya. Di sini qaul itu perkataan Allah, maksudnya firman Allah. Wa qauluhu, dan adapun firman Allah, an'amta 'alaihim, lafaz an'amta 'alaihim itu laisa minal qismaini, bukanlah termasuk dari bentuk 2 pembagian. Ya, jadi jelas berarti lafaz yang keduanya itu an'amta 'alaihim bukan lafaz yang dari 2 pembagian. Famtana'u, maka tercegahlah, ja'alahu, menjadikannya, minal maqati'i, dari pemutus ayat, maka nggak bisa dijadikan pemutus ayat. Asani, adapun pendapat yang kedua, wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu